Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an adalah merupakan kalamullah. Kalamullah yang sangat mulia, bersumber dari yang maha mulia. Kemudian diantar oleh malaikat yang sangat mulia, yaitu adalah malaikat Jibril. Dan disampaikan kepada Nabi yang sangat mulia, yaitu adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan diturunkan di bulan yang sangat mulia, yaitu adalah bulan suci Ramadan. Oleh karena itu, bagi orang-orang yang ingin menjadi yang mulia, mulia di dunia dan insya Allah mulia sampai ke akhirat, maka usahakan berinteraksi dengan Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala telah menyampaikan kita di dalam Al-Qur'an pada surah Fatir ayat 29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yatluna kitaballah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Bahwa sesungguhnya orang-orang yang senantiasa membaca kitab Allah Subhanahu wa taala wa aqamus shalah, orang-orang yang mendirikan ibadah salat, wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Dan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, baik itu secara terang-terangan maupun secara diam-diam, maka insya Allah akan mendapatkan perniagaan dari Allah Subhanahu wa taala yang tiada merugi. Artinya apa? Bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memberikan informasi kepada kita bahwa jikalau kita ingin berbisnis atau berniaga dengan Allah Subhanahu wa taala, maka usahakan dekatlah dengan Al-Quran. Salah satunya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Fatir ayat 29 ini. Yatluna kitaballah, yaitu orang-orang yang senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran. Yatluna di sini boleh diartikan yaitu adalah menalaah Al-Quran. Boleh juga diartikan yaitu dalam mengkaji Al-Quran. Juga boleh diartikan yaitu dalam membaca Al-Quran. Artinya apa? Bahwa kalau kita senantiasa membaca Quran, menelaah Quran, mengkaji Quran, ataukah mendalami isi daripada Al-Quran, maka insya Allah kita akan termasuk orang-orang yang berniaga dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ternyata orang yang berniaga dengan Allah Subhanahu wa taala itu bukan hanya manusia dengan manusia yang disebut sebagai orang yang berniaga atau berbisnis. Seorang hamba pun bisa berbisnis atau berniaga dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau manusia dengan manusia berbisnis atau berniaga, masih ada potensi mengalami yang namanya kerugian. Akan tetapi, jikalau seorang hamba, jikalau seorang manusia berniaga atau berbisnis dengan Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah dia tidak akan mengalami yang namanya kerugian. Malahan yang didapatkan yaitu adalah keberuntungan semata. Sesuai dengan akhir ayat surah Fatir ayat 29 ini. Tijaratan lan tabur. Dia berniaga dengan Allah Subhanahu wa taala lan tabur, dan tidak akan mengalami yang namanya kerugian. Oleh karena itu, mari kita sama-sama mendekatkan diri kita dengan Quran. Mari kita senantiasa menelaah Quran, senantiasa membaca Quran. Karena kalau kita membaca Quran, maka ada beberapa kemuliaan yang kita dapatkan dari membaca Quran tersebut. Yang pertama yang kita dapatkan ketika kita baca Quran, yaitu adalah mendapatkan pahala dari bacaan Quran kita. Sebagaimana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadisnya, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanatan wal hasanatu bi asyri amsalihha." Siapa yang membaca satu huruf dari Quran, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, falahu hasanatan, diberikan kepadanya satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, satu kebaikan bernilai ataukah berbobot sebanyak 10 pahala. Artinya apa? Bahwa satu huruf yang kita baca dari Quran, kitab suci Al-Quran, dari kalamullah yang sangat mulia ini, satu huruf yang saja kita baca,
maka insya Allah akan mendapatkan 10 pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalnya kita membaca alif lam mim. Yang mana kita ketahui alif lam mim ini mempunyai 3 huruf. Berarti baru membaca alif lam mim sudah mendapatkan pahala 30 dari Allah Subhanahu wa taala. Itu baru alif lam mim. Bagaimana jika kita memulai baca Al-Quran kita dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Yang mana Bismillahirrahmanirrahim hurufnya sebanyak 19. Jadi 19 kali 10, 190 pahala yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Itu baru Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana jika misalnya tiap hari Jumat atau tiap malam Jumat kita membaca surah Al-Kahfi yang begitu panjang surahnya. Kalau kita membaca mulai dari ayat pertama sampai ayat terakhir membutuhkan waktu 25 sampai 30 menit setiap lantunan-lantunan ayat suci yang kita baca. Ataukah setiap huruf-huruf yang kita sebut dari bibir dan lidah kita ini. Maka insya Allah setiap hurufnya itu mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu baru pahala membaca. Yang kedua, ketika kita baca Quran, kemudian kita mendengarkan bacaan ayat-ayat atau lantunan-lantunan ayat suci Al-Quran ini, maka kita pun akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, wa idza quri'al Qur'anu fastami'ulah, kata Allah. Apabila telah dibaca Quran fastami'ulah, maka dengarkanlah. Wa ansitu, dan diamlah, kata Allah Subhanahu wa taala. La'allakum turhamun, semoga engkau mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya bahwa ketika kita mendengarkan lantunan bacaan ayat suci Al-Quran, wasma'u, kata Allah, maka dengarkan, kata Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mendengarkan lantunan-lantunan ayat suci Al-Quran ini, maka insya Allah la'allakum turhamun, kata Allah. Maka kita akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Rahmat yang tiada terkira banyaknya. Rahmat yang begitu besar dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya itu yang kita dapatkan, pahala membaca, mendengarkan rahmat, mendengarkan bacaan ayat suci Al-Quran. Akan tetapi kita pun mendapatkan pahala atau rahmat memandang ayat suci Al-Quran. Itulah sebabnya hadirin dan hadirat kaum muslimin dan muslimat. Jikalau kita membaca Quran, maka alangkah baiknya kita melihat mushaf. Ataukah kita melihat tulisan-tulisan ayat-ayat Al-Quran. Supaya apa? Supaya kita bisa mendapatkan rahmat ataukah mendapatkan kemuliaan dari memandang ayat suci Al-Quran tersebut. Karena dalam Islam ada beberapa pandangan yang mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Pandangan yang pertama yaitu adalah pandangan terhadap wajah kedua orang tua kita yang telah melahirkan kita, yang telah membesarkan kita, yang telah menyusui kita, yang telah membiayai kehidupan kita. Ketika kita memandang-wandang wajah kedua orang tua kita, memandang wajah bapak kita, memandang wajah ibu kita dengan penuh belayan kasih sayang, maka insya Allah mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, pandangan terhadap wajah ulama. Para alim ulama kita, pewaris para Rasulullah, pewaris para nabi. Al-ulama'u warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris para nabi. Kalau kita memandang wajahnya, insya Allah pun mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga yaitu adalah pandangan terhadap Ka'bah yang berada di Baitullah. Pandangan terhadap Baitullah yang berada di Masjidil Haram. Kita memandang saja Ka'bah yang bersegi 4 berwarna hitam itu. Di tengah-tengah Masjidil Haram pun kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah menurunkan 120 rahmat di Masjidil Haram. 60 rahmat diberikan ataukah disediakan bagi orang-orang yang melaksanakan ibadah tawaf 7 kali keliling Ka'bah. Mendapatkan 60 rahmat dari Allah. 40 rahmat diberikan kepada orang-orang yang melaksanakan ibadah salat di dalamnya. Baik itu salat sunnah maupun salat wajib kita laksanakan. Mendapatkan 40 rahmat dari Allah. Kemudian apalagi? Sisanya 20 rahmat ini diberikan kepada orang-orang yang memandang Ka'bah yang berada di tengah-tengah Masjidil Haram. Itu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, pandangan yang mendatangkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah pandangan terhadap ayat-ayat suci Al-Quran. Tulisan-tulisan Quran, tulisan-tulisan kalamullah yang begitu mulia. Mata kita memandang tulisan-tulisan tersebut, maka akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sebagai orang-orang yang beriman dan ingin mendapatkan predikat ketakwaan dari Allah Subhanahu wa taala, maka usahakan kita dekat dengan Al-Quran, selalu berinteraksi dengan Al-Quran, senantiasa mengkaji Quran, senantiasa membaca Quran, senantiasa mempelajari Quran, apalagi mengajarkan Quran. Khairun nas anfa'uhum linnas.
Karena sesungguhnya sebaik-baik manusia di antara kita, yaitu adalah bermanfaat kepada sesama manusia. Orang-orang yang mengajarkan Quran, maka insya Allah akan menjadi manusia yang bermanfaat. Demikian akhirul kalam, minallahil musta'an wa alaihi tiklan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.